Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya sana kita antara Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Suluk Werkul. Dari Suluk Werkul kita bisa belajar, misalnya ada ajaran, itu saya kutip beberapa. Yang pertama, manusia harus bisa membaca dan berkaca, yang akan menjadikannya tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya serba sederhana dan tampak sengsara. Ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri, untuk menata jiwa, mulai berjalan. Jadi setelah tahu arah kita adalah ke Allah, setelah bersaksi syahadat tentang Allah, kita mulai jalan. Yang pertama dari Suluk Werkul, kita diajari hidup ini kuncinya pada kemampuan kita membaca dan berkaca. Membaca itu berarti memahami lingkungan sekeliling kita. Berkaca itu berarti membaca diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Nama lainnya muhasabah atau introspeksi. Kenapa harus membaca dan berkaca? Karena kalau membaca saja, hanya melihat keluar saja, bisa jadi kita tidak sadar diri kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, kekeliruan sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Makanya di situ kalimatnya, berkaca yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Orang itu kalau muhasabahnya kuat, dia bisa membaca sampai titik-titik paling kecil kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia tumpuk. Maka harusnya kalau sudah seperti ini, lidahnya berat, tangan kakinya berat untuk mencela, merendahkan orang lain, karena dia sadar kerendahan dirinya sendiri. Banyak orang yang cerdas sekali membaca lingkungan sekelilingnya, menunjuk secara tepat salahmu di mana, kelirunya orang ini di mana, jeleknya ustadz ini di mana, sesatnya orang ini di mana, selalu keluar. Orang yang mudah sekali menunjuk keluar mungkin kurang membaca ke dalam, sehingga lidahnya begitu ringan menunjuk orang lain. Kalau dia sadar betapa titik-titik gelap dalam dirinya sangat banyak menumpuk, mungkin dia berat untuk dengan ringan menunjuk kesalahannya orang lain. Jalan sufi yang pertama dari Suluk Werkul, Kanjeng Sunan Bonang menasihati kita itu. Ya, membaca keluar penting, tapi berkaca ke dalam juga penting. Jadi membaca dan berkaca, mengkaji, ngaji, tapi sekaligus juga muhasabah. Oke, nasihat pertama. Nasihat yang kedua, manusia hendaklah selalu berjalan sepanjang jalan kejujuran. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan harus selaras dengan suara hati. Dengan cara demikian, manusia akan mendapatkan terang batin dan petunjuk dari Tuhan. Nasihat yang kedua, jujur. Jujur ini kelihatannya sederhana, kita sering mengartikan jujur itu sekedar dengan definisi objektif. Kalau A ya diomongkan A, kalau B ya diomongkan B. Tapi sayangnya objektif itu sering kita pakai keluar untuk orang lain.
untuk lingkungan kita. Padahal yang lebih penting adalah kejujuran dalam hati, lewat suara hati tentang diri kita sendiri. Jadi biar batin kita terang, yang pertama-tama apa? Jujurlah tentang batinmu sendiri, keinginanmu, hasratmu, hatimu. Kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian kemarin-kemarin, termasuk Imam Ghazali dan para sufi yang lain, kan diteorikan bahwa hati yang terang adalah kunci dari jalan sufi, kuncinya suluk. Kapan hati ini terang? Ya kalau bersih dari kotoran-kotoran. Maka kejujuran kita tentang kotoran-kotoran kita ini nanti akan jadi kunci kesadaran kita untuk membersihkan kotoran-kotoran ini. Jadi didiklah dirimu untuk jujur, bahkan terhadap dirimu sendiri. Kalau jelek ya ngomong, aku jelek, aku salah, aku kemarin keliru, mataku tak pakai lihat yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat, telingaku sudah mendengar yang gak beres, mulutku sudah mengucapkan yang tidak seharusnya, jempolku sudah memposting yang mungkin itu menyakiti yang lain. Ini kejujuran terhadap diri. Kalau sudah ngerti, bersihkan ini segera. Karena kuncinya, terangnya batin kita itu bersihnya hati. Kalau dia sudah terang, maka petunjuk dari Tuhan akan mudah masuk. Kalau tidak, petunjuk-petunjuk Tuhan yang datang akan kita baca dengan versi gelap tadi. Inilah mengapa kadang-kadang banyak orang yang harusnya ilmunya tinggi, dia yo pinter ngaji, dia yo wawasannya luas, tapi ilmu ini keluarnya malah merusak. Ilmu ini keluarnya malah bikin mudarat, bikin bahaya di mana-mana. Kenapa? Karena alat bacanya gelap. Maka yang kedua, kalau sudah muhasabah, berarti apa? Jujurlah, bersihkan kekotoran dalam dirimu. Oke, itu nasihat jalan sufi yang kedua dari Suluk Urgul. Yang ketiga, Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Yang ketiga adalah kalimatnya, kalau manusia berhasrat untuk mengawali laku hidup yang baru, hendaklah selalu bertanya kepada orang-orang yang paham dan tuntas ilmu pengetahuannya. Dengan demikian, laku hidup yang dijalankan tidak akan tersesat. Nah, yang ketiga, Kanjeng Sunan Bonang menyarankan kita, tadi kan kita disuruh membaca, kita disuruh berkaca, kita disuruh jujur dan membersihkan batin. Cuma ini sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Tadi di depan saya bilang, penyakit yang paling susah disembuhkan itu kebodohan, ketidaktahuan, karena banyak orang tidak tahu yang merasa tahu. Nah, mungkin juga kita sudah siap bermuhasabah, kita merenungi diri. Kita juga ingin jujur terhadap diri kita. Tapi karena kapasitas kita terbatas, akhirnya kita tidak mampu. Introspeksi sudah, tapi tidak ketemu kotorannya. Ingin jujur sudah, tapi kita rasanya kok merasa, saya ini lurus-lurus saja loh Pak. Saya ini perasaan benar terus loh Pak. Oke, kalau memang begitu, mungkin saatnya kita butuh guru. Kita perlu orang-orang yang luas ilmunya, orang yang dalam wawasannya, sehingga akan jelas mana kotor, mana bersih. Akan jelas kotoran apa saja yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara membersihkannya.
Jadi ayo muhasabah, ayo membersihkan batin. Kalau memang berat, ayo mencari guru yang bisa nuntun. Tidak, kebanyakan sekarang di antara kita itu yang merasa saya bisa kok Pak baca sendiri, saya bisa merenung sendiri, saya bisa memahami sendiri. Iya mungkin begitu. Alhamdulillah kalau memang bisa, berarti teman-teman orang yang kuat, orang yang tangguh. Tapi ada jalan yang lebih selamat, yaitu tanya ke ahlinya, minta dituntun yang ngerti. Ini lebih mudah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biar tidak nanti jatuhnya kita ngarang sendiri, kita merasa sudah mampu, ternyata tidak, merasa sudah tahu, ternyata belum. Akhirnya penyakitnya tidak sembuh. Jadi ini petunjuk dari suluk wergul yang ketiga. Yang keempat, pujian. Pujian ini di situ sama dengan doa. Akan dikabulkan dengan Tuhan kalau manusia selalu percaya adanya zat yang dipuji. Manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Bersatunya mulut dan hati dalam melakukan pujian itu akan menjadi sarana hidup bahagia di dunia dan di alam keabadian. Jadi pujian kepada Tuhan, pikir kita kepadanya, doa kita kepadanya, dasarnya yang pertama adalah kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi kuncinya yang pertama ini. Beberapa kali saya sampaikan ketika ada pertanyaan, Pak, mengapa sih Pak doa saya kok tidak dikabul-kabulkan? Antara lain mungkin karena kepercayaan dan zon kita tentang terkabulnya doa itu juga tidak maksimal. Kadang-kadang kita berdoa sambil ragu-ragu. Apa ya oleh Allah akan dikabulkan. Loh, kalau kita sudah ragu-ragu, ya Allah datangnya ya sejauh kita percaya. Karena ragu-ragu hanya 50-50, ya Allah datangnya 50%. Kalau kita yakinnya hanya 20%, ya Allah datangnya 20%. Misalnya teman-teman yang sedang akhir masa studi, terus wah aku pengen iso lulus cum laude ini, mau berdoa minta cum laude, tapi apa ya bisa ya? Oh, IP ku cuma sekian. Kalau dari waktu sekian apa ya bisa? Apa ya mungkin mata kuliahku yang tak ulang ini nilainya A semua. Tapi tak berdoa sajalah. Oh, itu menunjukkan ya kita sendiri tidak yakin kok. Maka Allah ya datang sejauh kemungkinan keyakinan kita. Ana inda dzanni abdi. Kalau kita sendiri tidak yakin ya terkabulnya juga setengah-setengah. Jadi syarat pertama adalah kalau manusia selalu percaya pada zat yang dipuji. Yang kedua, manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Jadi memuji pada Allah itu ya harus tulus. Berdoa pada Allah juga harus tulus. Ketulusan itu diawali sejak ketika kalau berdoa, ketika kita menegaskan keinginan kita, itu juga harus tulus. Jangan berdoa coba-coba saya minta ini pada Allah, siapa tahu dikabulkan. Itu tidak tulus. Ketidaktulusan kedua adalah nego, pamer pada Allah. Ya Allah, aku ini kan sudah beribadah banyak padamu, aku sudah sedekah sekian juta, maka tolong sebagaimana janjimu. Ini rodo ngancam sama Allah. Ini kurang tulus. Berdoa saja secara tulus, yakini kebesarannya, bahkan tanpa disogok dengan apapun, Allah sangat sayang dengan kita. Jadi syarat kedua adalah ketulusan. Nah,
doa kita, pujian kita, kalau hatinya sudah tulus, keluarnya apa adanya, didasari dengan keimanan yang sepenuhnya pada Allah, itulah nanti yang jadi sumber kebahagiaan kita. Nah, ini tips 4 dari suluk regul. Kalau sudah menjalani suluk dengan segala macam tekniknya, syariah, thoriqah, hakikatnya, langsung ya kita shortcut ke suluk jebeng. Suluk jebeng ini karyanya Sunan Bonang. Istilah jebeng itu adalah panggilan pada orang yang lebih tua, pada anak muda yang sedang mencari ilmu. Itu biasanya panggilannya antara lain jebeng dalam bahasa Jawa lama. Puncaknya suluk sekarang. Ini dalam suluk jebeng dijelaskan, ya puncaknya suluk itu tidak bisa dijelaskan. Puncak ilmu yang sempurna seperti api yang berkobar. Hanya bara dan nyalanya, hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam, karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jadi siapapun yang mencapai puncaknya suluk, kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat, kasyaf, nanti ada yang menggunakan istilah musyahadah dan lain sebagainya, ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalani, bukan yang membaca bukunya. Dia seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya. Api berkobar itu kan yang kelihatan hanya baranya dan nyalanya. Kobarannya mana? Ya kita tidak tahu. Seperti ombak dan air, itu kan tidak bisa dipisahkan. Airnya ambilin, ombaknya buat aku, kan tidak bisa. Tapi menjelaskannya memang susah. Hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Maka ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang menjalani lakunya sejak awal yang akan tahu rahasianya. Karena serba diliputi rahasia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Nah, ini penjelasan tentang puncaknya suluk. Yang kedua, jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah sebenarnya jasad ialah ruh. Jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Nah, ini untuk yang melakukan perjalanan. Yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa menjelaskan. Tapi yang tahu hanya yang ngalami. Meskipun nanti yang sudah ngalami susah menjelaskannya dengan kata-kata. Meskipun demikian, bagi yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama apa? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah rumah jasad ialah ruh. Maksudnya apa? Yang kelihatan adalah jasad, yang tidak kelihatan itu ruh. Berarti apa? Yang lebih penting itu ruh. Di situ kan rumahnya jasad adalah ruh. Biasanya kan kita rumah. Ruh itu tinggalnya di rumah jasad. Tapi di sini dibalik. Kuncinya manusia itu adanya di ruh, di batin. Maka selanjutnya jangan banyak bertanya, rasakan saja.
nikmati saja kebersamaanmu dengan Allah. Jangan hanya fokus pada jasad lahiriah. Kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah, susah dijelaskan, kata-kata susah menyebutkan. Maka tidak usah banyak bertanya, kamu nikmati saja. Kamu rasakan saja kedekatanmu dengan Allah. Kemudian ada petunjuk juga, jangan memuja nabi dan wali-wali. Para nabi, para aulia, ajaran dan macam-macam itu sarana media kita untuk menuju Allah. Maka jangan dibalik. Jangan memuja nabi dan wali-wali. Kita harus menghormati, bersyukur, sangat berterima kasih pada mereka, karena mereka membuat kita sampai pada Allah. Tapi jangan posisikan mereka di posisinya Allah. Demikian juga jangan mengaku Tuhan. Kalau sudah dekat sama Allah, sangat fokus pada Allah, bahkan merasa diri sendiri hilang, katanya Kanjeng Sunan Bonang, tetap jangan ngaku Tuhan. Kita masih manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah, sehingga bisa melakukan perjalanan sampai padanya. Kemudian jangan mengira tidak ada padahal ada. Berarti apa? Jangan hanya melihat yang kelihatan saja. Jangan hanya percaya pada yang kelihatan saja. Banyak yang hakiki dalam hidup ini sifatnya tidak kelihatan. Kemudian sebaiknya diam. Biasanya orang yang tuntas itu lebih suka diam karena merasa sudah terbuka semuanya, sudah beres semuanya. Maka sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang, jangan mudah goyah. Karena orang yang sudah tuntas itu biasanya tidak mudah goyah. Jangan mudah goyah oleh kebingungan-kebingungan. Nah itu yang terus yang ketiga ini cuma simbolnya, isyaratnya. Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang asyik tidur dengan seorang perempuan kala bercinta. Mereka tenggelam dalam keasikan, terlena hanyut dalam birahi. Jadi asiknya, nikmatnya pengalaman puncak bersama Allah itu seperti asiknya kita kalau di situ ilustrasinya bersama perempuan yang jomblo-jomblo bisa dibayangkan lah. Kalau yang sudah nikah mesti ngerti. Loh, asiknya seperti itu. Dijelaskan tidak bisa. Kalau ada yang tanya, coba jelaskan enaknya apa sih? Tidak bisa. Yang ngalami saja yang ngerti. Yang tidak ngalami tidak ngerti. Asiknya seperti itu. Oleh karena itu, anakku, terimalah ajaran ini, pahami baik-baik. Kalimat terakhirnya, ya ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Yang jelas, bersihkan diri, ayo memulai perjalanan. Sebenarnya intinya di situ. Nanti kalau sudah sampai puncak, rasakan nikmatnya meskipun sukar dijelaskan. Ini diambil dari Suluk Jebeng. Ini memang kita potong-potong ya. Tadi yang Ma'rifat kita ambil dari Primbon Bonang sebagai dasarnya. Kemudian Jalan Sufi kita ambil dari Suluk Bentur, diawali dari syahadatnya. Kemudian cara membersihkan diri, cara menjalani laku kita ambil dari Suluk Regul. Dan puncak suluk kita jelaskan lewat Suluk Jebeng. Ini sebenarnya agak motong-motong, tapi paling tidak semoga teman-teman tergambar. Oh, semacam itu cara tutur, cara menjelaskan beliau Kanjeng Sunan Bonang kepada masyarakat saat itu. Lewat suluk-suluk beliau. Dan gaya semacam ini sebenarnya dekat dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Dari yang sifatnya lebih metafisik, lebih ke dalam, tidak fokus ke fikih. Makanya Islam lebih mudah masuk. Kalau dalam bahasa komputer ya lebih kompatibel dengan ajaran sebelumnya.
Jadi gerbangnya lewat tasawuf. Ya nanti kalau sudah masuk kan menyertai. Untuk mendekat ke Allah perlu sholat. Ya nanti pelajaran sholat masuk. Untuk menata hati, berlatih pengorbanan, mungkin perlu zakat, perlu sedekah, nanti ajaran zakat masuk. Dan itu yang dilakukan oleh para wali. Bahkan yang seni tadi, itu kan juga dimuati oleh dakwah-dakwah. Dimuati oleh ajaran-ajaran. Baik. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya.